Ini adalah kardus Lenovo A6000, HP keduaku smartphone di tahun 2014 kalau nggak salah. Dan sekarang HP-nya udah nggak ada, tapi kardusnya masih ada, isi di dalamnya juga masih ada, semuanya dari plastik-plastik dan lain sebagainya. Aku habis nontonin video dari Dani Jidat tentang kardus. Dan abis nonton itu aku jadi gimana ya? Eh, Sebagai salah satu kolektor kardus yang ya bisa dibilang sangat sangat rajin mengoleksi gitu. Tiap apapun barang yang dibeli dan ada kardusnya pasti aku simpan. Apalagi kalau yang harganya mungkin di atas 100.000, di atas 500.000, dan kardusnya kualitasnya bagus gitu, biasanya aku simpen. Bahkan ini yang aku tunjukin ini barangnya udah nggak ada tapi kardusnya masih ada. Sebenarnya bukan salah satu sifat yang wajib, yang baik gitu, bukan salah satu sifat yang perlu dipertahankan lah. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu itu aku punya banyak kebiasaan untuk menyimpan sesuatu, dan menyimpan sesuatu yang mungkin ada value-nya gitu. Apalagi dulu sama sekali nggak pegang kamera, sama sekali nggak ada sesuatu yang something that reminding me of that thing gitu. Jadi menyimpan sesuatu dari barang tersebut itu uh, sangat penting menurutku, dan susah sekali untuk menghilangkan kebiasaan ini gitu. Karena ya bahkan sampai sekarang pun aku masih susah sekali buat ngurusin barang atau menghilangkan menghilangkan ya sebenarnya, get rid of something, get rid of uh, barang-barang yang mungkin sebenarnya udah nggak kepake juga gitu buat aku. Dan kalau disimpan menuhin ruangan, menuhin rumah. Dan ini ada hubungannya dengan memori sebenarnya. Sebenarnya titik utamanya adalah memori. uh, Kalau Bang Dani di videonya menceritakan tentang ya kardus-kardus, dia nyimpen kardus-kardus itu ya karena ya beberapa karena ada value-nya, mungkin karena ada apa ya, ada harganya gitulah. Karena kadang barang yang digunakan itu bisa benar-benar digunakan atau dijual dan diberikan ke orang lain itu, ketika masih ada kardusnya itu bisa dibilang jadi value-nya lebih tinggi gitu. Dan beberapa orang di videonya juga bahkan Bang Dani sendiri bilang kalau ya kebiasaan gitu, ya sama kayak aku kebiasaan. Tapi kalau aku lebih ke arah memori, karena ya nggak tahu kenapa ya, aku tipe orang yang sangat menghargai sebuah memori gitu, sangat menghargai sebuah peninggalan yang sebenarnya di beberapa sektor mungkin ya itu adalah sebuah hal yang bagus gitu ya. Kalau misalnya kita ke uh, museum-museum benda-benda bersejarah, itu kan mereka sebenarnya menyimpan barang-barang yang ya mungkin di masa itu barang-barang biasa aja gitu mungkin ya. Dan itu barang-barang yang ya value-nya nggak ada sebenarnya, tapi di saat sekarang itu ada value-nya karena barang itu memiliki memori gitu. Dan aku salah satu orang yang seperti itu. Bahkan apapun gitu,
Walaupun sekarang aku udah berusaha sedikit demi sedikit ya menghilangkan atau mengurangi barang-barang yang mungkin udah nggak aku pakai juga, dan aku udah nggak kuat buat nyimpennya, dan kalau disimpan juga nggak ada gunanya gitu. Yang bahkan mungkin ketika aku nggak ngebuka kotak-kotak yang ada di penyimpanan untuk kotak-kotak atau kardus-kardus yang aku simpan gitu, ya mungkin aku nggak inget juga sebenarnya gitu, tapi masih masih ngerasa sayang untuk dibuang. Mungkin mungkin perlahan ya aku bisa mengurangi mengurangi sifat itu, tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat lah, karena ya sampai sekarang aku masih ngerasa beberapa barang itu punya memori, dan memori itu ya harus disimpan gitu. Karena aku juga tipe orang yang apa ya, eh mengingat sesuatu itu dengan untuk memicu ingatanku itu dengan sesuatu atau sebuah sebuah hal yang eh, bisa mengingatkanku terhadap sebuah cerita gitulah. Misalnya ini gitu, kardus kardus ini Lenovo A6000. Ketika aku nyentuh nyentuh kardusnya aja gitu, bahkan HP-nya udah nggak ada sekarang karena HP-nya aku lupa HP-nya kemana, kayaknya belum rusak tapi kemana gitu kalau nggak salah, aku udah lupa. Tapi aku ingat gitu pertama kali aku dapat ini gitu, ketika aku melihat melihat kardusnya aja gitu, aku tahu dulu setelah HP ku yang ada, yaitu Lenovo A639i kalau nggak salah, itu udah mulai nggak bener. Akhirnya aku ganti, upgrade ke Lenovo A6000 ini, yang bahkan kayaknya aku masih risetnya di salah satu majalah kalau nggak salah. Dan ini bisa dibilang itu masih awal-awal smartphone banget. Ini aja RAM-nya 1 giga, internal 8 giga. Kayak gitu. Kayak bahkan dulu aku pernah se ekstrim, aku punya sepatu yang eh, lama banget aku pakai, dan pada akhirnya sepatu itu rusak gitu, dan udah nggak usable banget, dan pernah aku simpen gitu, karena aku ngerasa sepatu itu punya punya banyak jasa dan punya banyak memori buat aku gitu, jadinya aku simpen. Terus waktu aku simpen, eh, orang tuaku waktu bersih-bersih, orang tuaku nemu dan bilang, oh ini dibuang aja ya gitu. Aku ngerasa kayak, wah, masa harus dibuang gitu. Ya walaupun sebenarnya udah nggak kepake juga, dan itu bisa dibilang adalah sampah kan sebenarnya gitu. Karena ya udah nggak kepake, dan ngapain menu-menuin tempat gitu. Tapi aku ngerasa masih ada memori di situ. Jadinya aku nyimpen potongan kain dari sepatu itu. Agak aneh kayaknya emang ya. Tapi ya itu kenyataannya seperti itu. Walaupun sekarang udah nggak ada juga sih. Itu udah lama banget, kayaknya akhir SMP deh kalau nggak salah. Dan ya gitu. Mungkin salah satu hal yang perlu aku pelajari biar aku nggak apa ya, aku nggak menyimpan banyak barang yang sebenarnya nggak berguna gitu, yang nggak bahkan nggak kepake, dan menu-menuin tempat. Itu mungkin salah satunya adalah dengan belajar move on mungkin ya, dengan menyadari bahwa ya kita udah nggak berada di zaman itu lagi gitu. Udah saatnya kita melangkah ke depan, membuat cerita baru, membuat memori baru yang mungkin bisa kita ingat lagi gitu.
Dan apalagi sekarang udah ada udah ada handphone, udah ada kamera yang kita pegang setiap saat gitu, yang bisa kita gunakan setiap saat di dalam smartphone gitu. Jadi mungkin ada barang-barang yang udah nggak bisa kita pakai dan harus kita singkirkan gitu, ya kita foto aja dan bisa kita simpen fotonya. Dan nyimpen foto itu kayaknya lebih ringkas ya daripada nyimpen barang. Mungkin kalau barangnya gede gitu, kita foto cuman jadi satu foto yang ukurannya mungkin nggak sampai 1 megabyte kalau JPEG, dan itu bisa kita simpen gitu, dan bisa kita buka foldernya ketika kita lihat, wah ini dulu kayak gini gitu. Memorinya tetap ada lah. Tapi bagaimanapun juga perjuangan untuk bisa sampai pada titik itu kayaknya masih sangat berat kalau buat aku. Ini di luar mengoleksi kardus atau barang-barang yang mungkin punya nilai jual ya, kayak misalnya kardus monitor, kardus kardus itu yang ada di belakang ini, kardus webcam. Terus kemudian kardus CPU, kardus prosesor, GPU, terus misalnya kardus power supply dan lain sebagainya, kan itu punya nilai ya, karena mungkin garansi atau mungkin kalau kepepet nanti bisa dijual, itu harganya bisa lebih tinggi karena ada kardusnya gitu. Masih banyak barang-barang lain yang kayak ini aja gitu, barangnya udah nggak ada tapi kardusnya masih ada, dan mau buang masih sayang. Kayaknya semua itu memang tentang memori gitu. Tapi di balik jeleknya hal tersebut sebenarnya uh, aku bisa apa ya, bisa bisa bilang ada sebuah kebanggaan, ada sebuah hal yang bisa menjadi kelebihanku gitu, bahwa ya I'm good at keeping things gitulah. Ya aku apa namanya, aku mungkin dibanding beberapa orang yang dengan mudah membuang kardus dan lain sebagainya itu ya, lebih pintar dan lebih baik dalam menyimpan sebuah barang gitu, dan mungkin merawat sesuatu. Kayak misal, bahkan aku kalau misalnya dipikir-pikir ya, banyak sekali barang-barang yang sampai sekarang masih aku simpen, dan bisa dibilang ya itu barang-barang memorable gitu. Kayak misal tiket nonton pertama, terus kemudian kertas, mungkin tiket kereta api gitu ya. Bahkan kayaknya aku masih nyimpen banyak banyak banget barang-barang waktu aku SMP, barang-barang waktu aku SMA. Dan sekarang jarakku dari SMA mungkin udah 5 tahun lebih dari lulus SMA gitu. Dan mungkin banyak orang yang nggak nyangka gitu bahwa aku masih nyimpen barang tersebut gitu, dan masih dalam kondisi yang baik ya, maksudnya bukan disimpan segitu aja yang dan itu aku simpen di tempat khusus gitu, di tempat-tempat yang ya tempatku nyimpen barang gitu. Dan kebetulan tempat-tempat itu kadang aku beresin ulang gitu, karena mungkin ada debu, ada ada sesuatu gitu yang pengen aku ambil terus berantakan terus menerus gitu kan. Pada akhirnya aku harus beresin ulang, dan waktu ngeberesin itu biasanya jadi lama, karena ya itu tadi, ketika aku membuka kotak yang isinya banyak barang-barang yang udah nggak aku pakai sebenarnya, tapi aku simpen gitu karena ada memorinya. Jadi tiap beresin atau nata lagi tuh kayak, wah ini barang ini ceritanya gini. Setiap ngeluarin sebuah barang gitu di otak itu berjalan kayak flashback video gitulah.
tentang barang ini gitu, yang sebenarnya terarsip dengan baik di dalam otak mungkin ya, tapi memori atau kenangan itu terpicu dari sebuah benda itu gitu, dan salah satunya ya kardus. Akan berat untuk menghilangkan barang-barang yang secara value memori gitu ya, itu sangat sangat berharga gitu, karena mungkin barang itu punya cerita yang panjang, punya cerita yang besar, punya cerita yang menarik untuk diceritakan gitu. Dan betapa menariknya gitu ketika kita menceritakan sesuatu, ada salah satu benda tersebut gitu. Nih, di dulu ini tuh ceritanya ini, barang ini tuh gini gitu. Makanya kehilangan mungkin jadi salah satu yang paling berat buat aku ya, karena kehilangan apapun itu ya, karena ya ketika kita sudah berusaha dengan baik menjaga sesuatu, terus pada akhirnya sesuatu tersebut hilang, rasanya pasti nggak mudah lah ya. Walaupun kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memaksa diri, karena beberapa hal yang namanya kehilangan itu adalah sebuah kepastian gitu, mungkin sebuah takdir juga gitu ya. Sekuat-kuatnya kita menjaga sesuatu, kadang ya pada akhirnya hilang juga. Berarti kita tetap harus bisa pintar menjaga sesuatu, tapi kita juga harus bisa belajar dengan mudah mengikhlaskan sesuatu, walaupun mungkin sesuatu tersebut sangat besar nilainya buat kita. Mungkin itu aja sih ngobrol-ngobrolku kali ini di video ini. Sampai bertemu di video-video yang berikutnya. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau misalnya kalian gak suka. Sampai bertemu di video Lutoverse yang berikutnya. Ciao.